Shalom, selamat petang kepada saudara dan saudari dimanapun Anda berada pada saat ini. Terima kasih karena bersama dengan saya di dalam renungan petang saat indah bersama dengan Tuhan. Tajuk renungan pada petang ini adalah tunduk dalam pimpinan Roh Kudus. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih di atas pimpinan-Mu dan penjagaanmu. Sertai kami di dalam renungan pada petang ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam Galatia 5 ayat 25 mengatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Menjadi orang Kristen tidak cukup untuk hanya percaya kepada Tuhan Yesus, ataupun beribadah ke gereja, ataupun turut terlibat di dalam pelayanan. Tetapi kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau tidak, kita akan berjalan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Dan selama kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita pasti akan gagal dalam menjalani hidup kekristenan kita. Penting sekali kita memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus. Artinya, dengan sadar kita menundukkan diri pada kehendak Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa kita sedang dipimpin oleh Roh Kudus? Yaitu ketika kita memulai hari dengan doa dan menerapkan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Sebab salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus berarti kita bersedia diperbetulkan, ditegur, dan diarahkan apabila langkah kita mulai menyimpang daripada firman Tuhan. Nah, setiap orang pasti punya kelemahan. Tapi ketika kita memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus, maka Ia akan berkarya di dalam hidup kita dan memberi kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Ada saat-saat di mana kita merasa sudah kehilangan akal dalam menghadapi masalah, bahkan mengalami jalan buntu. Tetapi kalau kita selalu berada di dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan mengerti jalan yang mana harus kita tempuh atau keputusan apa yang harus diambil. Karena Roh Kudus adalah penasihat ajaib yang dengan suara lembut berbicara kepada kita dan memberi jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Tuhan berfirman, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9. Nah, semakin hidup dipimpin Roh Kudus, semakin kita memiliki kepekaan rohani. Panca indera yang terlatih untuk mendedahkan yang baik dan pada yang jahat. Inilah yang membawa kedewasaan rohani. Artinya, kehidupan rohani kita akan terus mengalami pertumbuhan apabila kita tunduk dalam pimpinan Roh Kudus. Karena itu, berikanlah keleluasaan gerak kepada Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Seperti mana di dalam buku Galatia mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi dengan itu, marilah kita bersama mengandalkan kuasa Tuhan melalui Roh Kudus. Dan janganlah kita mengandalkan diri kita yang penuh dosa dan sering melakukan kesilapan dalam kehidupan kita. Jadi, mari kita bersama menyerahkan kehidupan kita pada Tuhan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, terima kasih di atas berkat dan pimpinan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan kami sadar akan kehidupan kami, yang mana kami harus menundukkan diri kepada pimpinan Roh Kudus, agar kami mengandalkan kuasa-Mu dan bukan kehidupan kami sendiri. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Kita berjumpa di masa yang akan datang. Tuhan memberkati.